Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusina dari Program Studi Pendidikan Biologi semester 3 dan teman saya. Dan saya Sinta Aisyah Kumalasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sumber Belajar sebagai Media Pembelajaran. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Media Pembelajaran Biologi, dosen pengampu Ibu Nana Citrawati Lestari SSI MPD. Kami dari kelas 01, Prodi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Memahami pengertian ciri-ciri sumber belajar. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang secara harfiah berarti tengah atau perantara. Media adalah pengantar atau perantara dari pengirim ke penerima pesan. National Education Association mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan. Teknologi dan komunikasi pendidikan di Amerika membatasi media dari segala bentuk dan saluran yang digunakan oleh orang untuk menyalurkan pesan atau informasi secara tidak langsung. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar dan sekaligus bagian integral teknologi pendidikan yang perlu dimanfaatkan dan didaya gunakan untuk menunjang efektivitas proses pembelajaran. Media pembelajaran yang dimanfaatkan secara optimal dapat membantu guru dalam mengajar serta mengurangi kebosanan. Sumber belajar mempunyai 4 ciri pokok. Pertama, sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran. Kedua, sumber belajar secara bentuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang tinggal pakai. Ketiga, sumber belajar merubah tingkah laku yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan. Yang terakhir, sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah, tetapi tidak dapat digunakan secara kombinasi atau gabungan. Kriteria pemilihan sumber belajar yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Tujuan yang dicapai, ekonomi, praktis dan sederhana, gampang didapat, dan fleksibel atau luas. B. Memahami dan menganalisis lingkungan sebagai media pembelajaran. Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan seseorang, sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat anak bergaul juga bermain sehari-hari, dan keadaan alam sekitar dengan iklimnya, flora dan fauna. Besar kecilnya pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya bergantung pada lingkungan individu itu sendiri secara jasmani dan rohani. Lingkungan sebagai media pendidikan merupakan faktor yang penting dan mempengaruhi tingkah laku individu. Keberadaan lingkungan di sekitar anak dapat digunakan sebagai media pembelajaran mereka. Lingkungan pembelajaran meliputi masyarakat dan segala bentuk fisik yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Jadi, media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap tingkah laku suatu objek yang tertentu yang dapat dilihat secara langsung dan ada keterkaitannya dengan materi yang ada di sekolah, sehingga dari pengamatan anak dapat mendapatkan pengetahuan baru di lingkungan mereka. C. Memahami dan memanfaatkan perpustakaan sebagai media pembelajaran. Menurut Dian, dalam Pajarna 2013, perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada.
Hal ini terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan materi belajar mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan. D. Memanfaatkan televisi sebagai media pembelajaran. Televisi sebagai media pembelajaran memiliki beberapa keunggulan diantaranya jangkauannya yang luas, tampilannya yang menarik dan modern, menampilkan objek atau kegiatan yang tidak bisa dilihat langsung oleh masyarakat luas. Sifatnya langsung dan nyata. Namun di samping televisi memiliki banyak keunggulan, televisi juga memiliki beberapa kekurangan seperti sifat komunikasinya hanya satu arah, tidak interaktif. Televisi pada saat disiarkan akan berjalan terus, jadi tidak ada kesempatan untuk memahami pesan-pesannya. Hanya satu kali siaran, jadi jika sudah ketinggalan tayangan tidak bisa mengulanginya lagi. Menurut Sudrajat, televisi adalah suatu perlengkapan elektronik yang pada dasarnya adalah sama dengan gambar hidup yang meliputi gambar dan suara. Dengan demikian, gambar yang terdapat pada televisi merupakan lambang komunikasi yang dapat dilihat dan didengar pada waktu yang sama. Televisi ditinjau dari fungsi dan peranannya di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu media yang potensial, terutama dalam rangka mendidik masyarakat, misalnya tentang kesehatan di rumah, belajar memasak, membuat kerajinan, ada pendidikan agama melalui ceramah agama, dan mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik. Kartika Sari.